Mengejutkan. Kasus Joko Chandra dibalik kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Kejagung nyatakan tak perlu periksa Pinangki. Apa langkah Presiden? 3 pelaku suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 telah diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan telah divonis 6 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Selanjutnya, kader PDIP Agustiani Tio Fridelina divonis 4 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Terakhir, Saiful Bahri selaku mantan caleg PDIP yang divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar 150 juta subsidiar 4 bulan penjara. Saiful telah menjadi narapidana di Lembaga Permasyarakatan kelas 1A Sukamiskin sejak Kamis 2 Juli 2020. Namun demikian, tersangka lainnya yakni Harun Masiku hingga hampir 8 bulan ini tak kunjung ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Ketegasan Presiden Joko Widodo pun diperlukan agar kader PDIP yang menjadi aktor utama dalam kasus ini ditangkap, sehingga kasus menjadi terang benderang. Perlu adanya perintah langsung dari Presiden untuk penangkapan Harun Masiku, sebagaimana Joko Chandra yang segera tertangkap seusai Presiden memerintahkan, ujar Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Deddy Kurniasyah kepada kantor berita Ormo, Selasa 25 Agustus 2020. Jika Presiden tegas memerintahkan pengusutan kasus ini akan berdampak sangat baik. Di samping itu, Joko Chandra mengaku suap 2 jenderal polisi untuk hapus red notice. Kepada Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiono mengungkapkan Joko Sugiarto Chandra telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Senin 24 Agustus 2020. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Joko Chandra membuat pengakuan memberi suap kepada pejabat Polri. Di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah memeriksa tersangka JST yang bersangkutan dicecar 55 pertanyaan. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan banyak hal kepada Joko Chandra, termasuk diantaranya adalah terkait dengan aliran dana dugaan suap untuk tersangka Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte dalam pengurusan penghapusan red notice. Akibat dihapusnya red notice terhadap Joko Chandra ini, dia bebas keluar masuk Indonesia tanpa pencekalan keimigrasian. Suap Joko Sugiarto Chandra menyeret 2 jenderal dan pengusaha yang dekat dengan petinggi kepolisian RI. Nama Kepala Badan Riset Kriminal Komisaris Jenderal Listiono Sigit Prabowo ikut disebut. Kasus ini memanaskan persaingan menjadi Kepala Polri mendatang. Joko Chandra diduga menyuap puluhan miliar rupiah 2 jenderal di Kepolisian Republik Indonesia dan jaksa di Kejaksaan Agung. Jaksa yang dimaksud adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Penyidik Kejaksaan Agung bakal menambah pasal sangkaan kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjeratnya. Jadi ada progres yang kuat untuk menambah pasal lagi. Dia akan kami tambah dengan pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 soal permufakatan, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansa.
Febri menjelaskan, penambahan pasal sangkaan itu merupakan usul dari seluruh penyidik yang bekerja dalam kasus ini. Namun, usul pasal tambahan tersebut akan digodok lagi dalam waktu dekat. Ya, semua penyidik sudah usul menambah kekuatan, ujar Febri. Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dan menahannya pada 12 Agustus 2020. Penyidik menjerat Jaksa Pinangki dengan pasal 5 ayat 2, pasal 11, dan pasal 12A dan B Undang-Undang 20/2001 Tipikor. Febri mengatakan, dugaan uang yang diterima oleh Jaksa Pinangki terkait dengan proses penerbitan fatwa di Mahkamah Agung untuk Joko Chandra yang sempat buronan selama 11 tahun. Objeknya fatwa MA. Nah, soal fatwa sedang didalami jaksa. Isi fatwa apa yang dijadikan belum tuntas, ucap Febri. Selain itu, Komjak, ada surat dari Kejagung, nyatakan kami tak perlu periksa Pinangki. Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah 2 kali mangkir dari panggilan Komisi Kejaksaan RI atau Komjak terkait laporan foto bersama dengan buron kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Komjak mengaku menerima surat dari Kejaksaan Agung atau Kejagung yang menyatakan Komjak tak perlu lagi memeriksa Pinangki karena sudah diperiksa internal. Ya, kan kami sudah panggil dan yang bersangkutan 2 kali tidak datang. Kemudian ada surat dari Jamwas dan Jambin. Sebagai atasan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa pengawasan Jamwas, jadi tidak perlu diperiksa Komjak lagi, ujar Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, Selasa 25 Agustus 2020. Ia mengatakan Komjak juga telah meminta laporan hasil pemeriksaan dari Kejagung terkait Jaksa Pinangki, tetapi baru diberikan 2 minggu setelah diminta. Kemudian, Komjak memeriksa LHP tersebut apakah sudah sesuai dengan materi yang diadukan ke Komjak dan termasuk dugaan keterlibatan pihak lainnya. Kami sudah menyampaikan laporan cepat sesuai data tadi ke Bapak Presiden. Namun, karena masih berproses, laporan lainnya akan kami sampaikan setiap progresnya, ungkapnya. Komjak juga akan memantau proses penyelidikan yang dilakukan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki agar diusut tuntas. Sementara itu, Komjak juga akan kembali memanggil petinggi jaksa yang diduga menelpon Joko Chandra. Namun saat ini, gedung Kejagung mengalami kebakaran yang menyebabkan penyelidikan kasus ini menjadi terhambat. Hal tersebut menjadikan mantan jubir tim sukses Jokowi, Rasman Nasution, menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Agung sengaja dilakukan. Bagaimana menurut pendapat Anda?